Kontroversi Rizal Ramli, dialog kita lanjutkan masih bersama Hendrawan Supratikno, Ketua DPP PDIP melalui sambungan telepon, dan di studio juga ada Kang Gun-Gun Herianto. Kang, ini kalau seperti pernyataan Pak Hendrawan tadi yang dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Rizal Ramli ini kan sebetulnya mencoba untuk mencairkan birokrasi gitu. Di satu sisi sebetulnya saya juga menangkap satu simbol lain sebetulnya. Kebanyakan kan sekarang masyarakat melihat bahwa banyak orang yang mengkritik ketika dia berada di luar, ketika masuk dia diam. Itu kan menjadi stereotip yang jelek gitu. Dan Rizal mencoba untuk membantah semua itu. Dia kritis di luar, dia kritis di dalam. Nah, bagaimana Kang Gun-Gun melihatnya? Sedari awal tadi kita diskusi, kita mengatakan bahwa poin kritiknya, substansi kritik Pak Rizal itu secara fundamental memang sangat menohok dan layak kita perhitungkan ya. Substansi kritiknya misalnya soal pembelian pesawat Airbus dan pembangkit listrik yang 35.000 watt itu. Terutama di dua kasus itu ya, itu menarik sebenarnya. Tetapi kalau kemudian sekarang proses dan prosedur komunikasi dia ketika masuk dan ini juga diikutin, misalnya menjadi presiden, menteri-menteri lain melakukan hal yang sama, ini kan bisa kacau nih birokrasi di bawah pimpinan Jokowi. Bagus kalau Pak Jokowi mampu menghandle manajemen konfliknya. Ya kalau tidak. Menurut Kang Gun-Gun, apa yang dilakukan Jokowi selama ini gimana? Apakah itu sudah cukup? Saya melihat belum sampai pada titik keseimbangan. Mengendalikan menteri-menteri di bawah Pak Jokowi sendiri. Maksud saya kan dalam konteks presidensial semua menteri itu harus punya loyalitas pada presiden kan. Terlalu banyak fragmentasi kekuatan politik dan itu model konsensus yang terjadi sehingga kemudian proses-proses politik yang berjalan itu kerap kali juga dipengaruhi oleh faktor inner cycle kekuasaan, misalnya terutama partai-partai pendukung. Nah, Kang Gun-Gun, sebelum dilanjutkan ke partai pendukung soal loyalitas tadi, apakah yang dilakukan oleh Rizal Ramli ini kan sebetulnya dia hanya meminta dikaji ulang sebetulnya. Apakah itu bentuk ketidakloyalan dia kepada Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala? Artinya dia sendiri berani melakukan itu atau dia sendiri sebetulnya ada orang lain di belakang dia yang membuat dia menjadi berani melakukan itu? Saya melihat kalau dibilang bahwa Pak Rizal tidak loyal, itu tidak juga. Karena ini kritik kan. Kritik itu suatu hal yang konstruktif, tapi masalahnya adalah kritik itu dilakukan secara eksplosif di media, ya kan? Dan ini kan agak mengkhawatirkan ketika ini juga kemudian menjadi suatu hal yang dianggap biasa nanti dalam konteks hubungan antar menteri misalnya, atau menteri dengan Menko, Menko dengan Wapres, atau Menko dengan Presiden. Jadi sekarang ini kan ada kanal sebetulnya. Saya berharap sebenarnya perubahan itu bisa dilakukan dan Pak Rizal tidak usah mengubah kritisnya dalam misalnya pengambilan kebijakan, tetapi kemudian itu disampaikannya di internal ada kanal tersendiri yang berbeda. Ada kanal yang berbeda dan itu biasa. Misalnya di luar negeri juga sama, baik itu sistem parlementer maupun sistem presidensial, jarang inisiatif atau gagasan progresif seorang menteri itu berbeda misalnya dengan wapresnya atau berbeda dengan perdana menteri atau berbeda dengan presiden. Jadi ini yang disebut dengan alur manajemen komunikasi organisasi dalam konteks birokrasi dan ada semacam satu hal yang harus diperhatikan. Proses ini kan outputnya harus sama. Masa misalnya seorang wapres dengan Menko-nya itu bersilang sengketa misalnya soal satu proyek misalnya seperti kemarin ya pembangkit listrik. Jadi ada juga pernyataan yang kita sama-sama tahu dua-duanya sebenarnya verbal agresif. Misalnya ketika Pak JK bilang ya belajarlah atau misalnya harus paham dulu lah. Berarti kan sebenarnya ada proses understanding yang di situ menurut saya bermasalah. Itu verbal agresif ya. Itu sudah kategori verbal agresif. Selain pernyataan tadi juga ada yang perkataan kalau kurang akal ya pasti tidak bisa. Betul, itu sudah verbal agresif sebetulnya. Kategori dalam komunikasi politik itu sudah verbal agresif. Baik Pak JK maupun Pak Rizal sebetulnya mengeluarkan statement yang kategorinya sudah agresivitas verbal. Dan itu mestinya tidak dilakukan kalau kita berniat untuk menjaga soliditas pemerintahan ini. Nah, kan salah satu masalah itu dalam birokrasi adalah disharmoni, ya kan? Ketika disharmoni itu muncul, maka ada satu penyakit yang biasa muncul. Apa itu? Yang disebut dengan CA atau Communication Apprehension ya. Ini keengganan, ketakutan berkomunikasi yang itu sebenarnya justru tidak positif.
Pak Rizal jangan sampai mengalami CA, pun demikian menteri-menteri teknis jangan mengalami CA, communication apprehension. Karena kalau itu terjadi akan terjadi bottleneck nih dalam proses komunikasi. Itulah yang memunculkan gap ya dalam komunikasi. Dan komunikasi politik yang tidak berjalan baik, kapal pakai tesisnya Gabriel Almond misalnya, itu akan mempengaruhi bekerjanya fungsi-fungsi lain, misalnya fungsi artikulasi politik, agregasi politik, dan tentu salah satunya adalah produktivitas kinerja pemerintahan. Oke, gitu. baik. Kita ke Pak Indrawan. Pak Indrawan, menurut Anda apa yang harus dilakukan supaya komunikasi di antara pejabat-pejabat negara ini, presiden dan pembantunya terutama ya, ini bisa lebih tidak membuat gaduh sebetulnya, Pak Indrawan? Ya, sebenarnya saya sangat setuju dengan analisis Pak Gun-Gun ya. Bagus sekali saya mengagumi konteks dan konstruksi berpikirnya. Kalau ini sebenarnya menurut saya hanya transisi saja, masa transisi, dan Bung Rizal Ramli ingin memberitahu kepada publik siapa dirinya, begitulah. Jadi semacam upaya membangun positioning, ekuitas di awal sebelum dia terlibat dalam rapat-rapat rutin di kabinet. Tapi Jadi jangan sampai gini, Pak Hendrawan, jangan sampai positioningnya itu justru membangun dinding di antara mereka kan sebetulnya? Oh tidak, nanti mencair setelah sering bertemu, sering rapat bareng, sering tukar-menukar pikiran. Anda yakin dengan hal itu, Pak Hendrawan? Yakin. Pernyataan mereka itu seperti Kang Gun-Gun katakan tadi, itu verbal agresif itu. Oh tidak, ini saya kenal Rizal Ramli sejak tahun 2001, keliling ke Vietnam, keliling ke banyak kesempatan. Jadi seperti itu, dia ingin menyampaikan kepada publik, ini loh, saya ini adalah figur yang kritis, saya tidak mau kalau saya nanti sudah masuk ke kabinet, masyarakat menafsirkan bahwa saya terjebak dalam rutinitas birokrasi, business as usual, seperti itulah. Jadi nanti lihat aja, ini kan kemarin juga sudah salaman, sudah sharing. Mudah-mudahan selain salaman juga ada cipika-cipikinya ya, supaya bisa menunjukkan bahwa memang sudah tidak ada masalah di antara mereka. Nah, menurut Anda, ini setelah ya pernyataan Pak Rizal Ramli itu, maaf kalau saya simpulkan dengan bahwa dia sudah salaman itu, apakah itu sudah menunjukkan bahwa situasinya sudah cair kalau menurut Pak Hendrawan? Ya sudah setengah cair lah. Ya tetapi Bung Rizal Ramli ingin mengingatkan publik bahwa ya dia tetap kritis ya. Kemudian ini kan publik ini sekarang sudah mulai bertanya-tanya, revolusi mental ini mana ini? Jangan-jangan bukan mental tapi mental ini. Oke. Ya, Baik. karena tidak ada terobosan-terobosan yang menurut publik ya berbeda. Nah, kemudian publik ingat zamannya Gus Dur gitu loh. Desakralisasi birokrasi, kontestasi ide bisa dilakukan dengan ringan begitu. Nah, rupa-rupanya positioning yang dipilih seperti itu oleh publik diapresiasi. Buktinya sekarang menjadi pembicaraan luas sekali. Wah, ini Rizal Ramli ini hebat ini. Kalau Ini menurut yang Pak Hendrawan, kita lebih banyak yang tunggu-tunggu mendukung begitu. apa yang dilakukan oleh Pak Rizal atau justru tidak mendukung? Loh, oleh gerakan-gerakan yang di luar yang selama ini anti-establishment, ya, kemudian mereka yang merindukan Indonesia yang tidak terpaku dengan birokrasi yang luar biasa seperti ini. Wah, ini buktinya waktu di DPR habis pidato kenegaraan kan Rizal dikerubutin oleh banyak anggota dewan. Oke. Baik Pak Hendrawan, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami dan dialog kita akan lanjutkan usai jeda sesaat lagi.